Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, malam ini studio Warkop Nagaya kedatangan seorang tamu. Ya, Perkenalkan, saya Oni Om. Oni ya. Biasa dipanggil Nai. Ya. Oh, siapa? Nai. Nai. Ya, mantap. Nah, malam ini kita membahas bidang apa ya kira-kira? Ya, seputaran perawatan kendaraan bermotor. Oh ya, berarti Bang On ini berkecimpung di bidang servis ya? Ya, servis motor ya. Servis motor di Oke. Oh gitu. Kalau boleh tahu ya, motor itu kan yang perlu diperhatikan perawatannya apa aja ya? Yang perlu diperhatikan sebenarnya motor itu tergantung penggunanya juga sih Om. Oh iya. Dia mau motor yang jadul atau yang terbaru. Kalau usernya atau penggunanya, pengendaranya itu kurang aware terhadap motornya ya, mau bagaimanapun tetap susah dia ngerawat. Intinya itu kuncinya itu sebenarnya perawatan rutin itu sebulan 2 bulan lah. Itu kalau motor yang rutin jalan ya. Kalau yang misalnya dari sini ngantor sekolah jaraknya nggak jauh ya mungkin 3 bulan 4 bulan oke aja sih buat saya. Kalau boleh tahu masalah oli itu berapa bulan kira-kira harus ganti? Nah kalau oli sendiri dia teruntuk kita ke Matic dulu ya. Matic yang sekarang kan yang lagi Matic sekarang itu. Kalau motor Matic itu paling lambat sebulan sih saya. Kalau Matic ya, itu sudah paling lama itu ya. Paling lambat 1 bulan. 1 bulan itu kalau pemakaian walaupun tidak rutin tetap aja ganti sebulan sekali. Karena kita menyesuaikan dengan kondisi cuaca kita. Jadi makanya oli itu ada yang 1040, ada yang 2040, ada yang 1050. Ada jenisnya juga ya. Itu apanya itu? Apa yang itu tingkat kekentalannya. Kekentalan. Biasanya kalau Matic itu identik dengan encer dia 1030. Oh, 1030. Karena cuaca kita di sini panas ya. Biasanya dia ritmenya itu kalau sudah lewat 1 bulan lebih 1 minggu, 2 minggu dia levelnya akan berkurang. Oh, dia punya kekentalan gitu ibaratnya dia punya fungsinya ya, itu akan berubah ya. Karena cuaca panas, mesin panas, apalagi di lampu merah macet ya. Otomatis hawa panas yang dari kendaraan lain kan juga ikut terserap kan. Benar. Walaupun dia ada pendingin kipas. Selain oli apa yang harus diperhatikan lagi? Oli, kemudian dari CVT, kemudian throttle body, filter udara, pengereman itu. Itu harus diperhatikan juga ya. Iya, perawatan itu kan perawatannya sebenarnya murah aja. Iya, benar. Banyak beberapa pengendara yang datang ke saya, yang servis ke saya itu biasanya dia olinya bisa 2 bulan, 3 bulan baru ganti. Sudah kering begitu ya? Iya. Waduh. 1 bulan pun itu kalau dia kendaraannya yang mungkin yang dipakai teman-teman Gojek ya kan? Teman-teman ngojek itu saya kasih range waktunya itu kurang dari sebulan malah. Iya, harus sebulan kurang dari sebulan 20 hari lah kira-kira paling minim ya. Karena mereka kan ekstrim. Iya, benar. Medannya ekstrim, jalannya jauh. Muatannya juga kadang berat, kadang ringan ya kan. Oh, iya. Jadi dari penggunaan juga itu harus diperhatikan ya. Betul loh. Oh, kalau masalah ban ini bagaimana? Kalau ban ini banyak tipe. Iya. Banyak model dan harganya juga relatif ya kan. Terus kalau untuk kita yang harian itu yang standar pabrik tuh ada juga ban aftermarket lain itu juga yang harganya terjangkau juga ada. Hanya saja jangan kita beli ban yang biasanya ada harganya promosikan murah. Oh, itu diperhatikan juga ya. Iya, jangan kita tergiur dengan harga murah. Harga murahnya. Karena keselamatan kita berkendara itu dari ban itu ya benar. Ban sama pengereman. Iya, benar. Kalau kita misal pakai ban yang murah kan. Karena kita tergiur harga murah kan. Perjalanan jauh antar kota misalnya kan. Di tengah perjalanan kebetulan di area tersebut hutan, tidak ada bengkel, ban pecah tiba-tiba. Padahal ban itu baru. Iya. Itu kan nyusahin kita sendiri. Benar. Jadi tidak ada masalahnya kalau kita ngeluarkan kos yang lebih. Iya, benar. Karena kan buat ibaratnya walaupun kita ngeluarkan lebih banyak pengeluarannya, tapi mutunya gitu ya, mutu daripada bannya tadi ya. Karena kan kita berkendara ini
bukan hanya untuk mencapai tujuan, tapi benar. kita juga harus memikirkan keselamatan kita. Iya, benar. Nah, kalau mengenai bahan bakar ini bagaimana? Apakah harus banyak, ada sekarang ada Pertalite, ada turbo, ada Pertamax, itu bagaimana? Itu motornya harus bagaimana? Kalau bahan bakar itu kan biasanya dari pabrikan tertera tuh, ada stikernya kan. Motor ini harus pakai ini gitu. Ya, berbahan bakar oktan sekian persen. Oh, ya oktan itu ya. Ikut itu aja boleh. Oh, ngikutin dia punya, baratnya dia punya petunjuk dari yang berarti itu untuk mesinnya itu ya. Itu berarti mereka standar mesinnya lah ya. Mereka mendesain kan sudah standar. Ya, sudah sesuai dengan hitungan mereka. Dengan bahan bakar yang ronnya sekian, seperti apa respon mesinnya, takarannya seperti apa dia. Bahan bakar ini punya anu juga ya, punya orang bilang itu kelas juga ya. Iya, Om. Contohnya kayak motor yang 150 cc ke atas. Itu biasanya minimal Pertamax ya. 150 cc ya kan. Maksimal di Pertamax turbo. Iya, turbo. Itu untuk 150 ke atas. Iya, 150 ke atas. Kalau di bawahnya itu? Di bawahnya itu Pertalite boleh. Karena kan dia biasanya yang bahan bakar yang ronnya lebih besar tuh dia kompresinya lebih besar. Jadi apa peranunya itu lebih kencang ya. Jadi kalau kita anunya akhirnya nanti terjadi itu bisa merusak mesin ya kalau salah kira-kira kalau pemilihan bahan bakar yang salah. Biasanya ada timbul suara ngelitik. Oh, gitu ya. Jadi timbul anunya ya. Aneh lah pokoknya. Nanti kerasa lah dia itu. Nah, kalau mulai SPT ini servis SPT ini bagaimana paling bagus itu? Servis SPT itu kalau untuk yang harian umum itu paling 2 bulan lah. SPT itu ya 2 bulan itu pemakaian rutin. Iya, pemakaian rutin 2 bulan oke. Kalau 3 bulan jangan deh, karena area tersebut kan area yang bisa dikatakan sensitif. Iya, penghubung tenaga kan. Di situnya iya. Termasuk napasnya ya, faktor utamanya menggerakkan lah. Nah, kemudian di situ juga area kering. Oh iya. Pelumasan minim. Oh, di situ pelumasan minim ya. Oh, jadi karena dia bukan basah kan. Iya, bukan basah. Dia kering ya. Oh, jadi perlu diperhatikan ya. Iya, jadi 2 bulan itu seandainya nih 2 bulan pertama dia ada keluhan, ada netes oli, berarti seal olinya bocor. Kita ganti, kita servis, kita bersihkan, kita kasih pelumasan sedikit, kemudian dipasang. Nanti 2 bulan kemudian dia datang lagi servis, itu sudah cuma untuk membersihkan aja. Nggak perlu ganti kampas ganda. Nggak perlu itu ya. Iya, nggak sampai yang ekstrim. Makanya sebenarnya perawatan motor itu sebenarnya murah dan terjangkau kalau kita rutin. Perhatian lah ya, diperhatikan. Tapi kalau kita taunya yang penting bisa jalan nih. Kan ada beberapa pengendara yang seperti itu kan. Yang penting pakai jalan sampai tujuan udah selesai. Begitu rusaknya komplikasi. Nah, akhirnya dia bingung ya. Bocor, gear habis, kampas ganda habis, rollernya rusak, kampas remnya habis, ya kan akhirnya timbul biaya yang besar. Baru ibaratnya kerusakan sudah tambah parah jadinya ya. Walaupun bisa tapi sudah pasti sudah rusaknya pasti tidak kembali normal lagi lah ya. Jadi di situ jadi perawatan itu harus diperhatikan juga ya, dia punya waktunya, dia punya pemakaian. Kan kita tahu nih, kita yang punya motor nih. Kita tahu motor ini kita gunakan untuk apa. Iya. Berarti kita juga otomatis sudah punya plan untuk ini motorku kerjanya ekstrim nih. Iya benar. Kayaknya aku 1 bulan harus servis. Ya. Walaupun tidak ada kerusakan, minimal ada pengecekan. Pengecekan dia punya Karena barang yang kerja itu di mesin tuh, spare part yang bekerja, yang ada gerakan semua itu pasti ada tingkat kausan. Iya. Walaupun pasti sudah ada ya. Udah ekstrim langsungnya kan. Kalau yang memang udah terawat pasti begitu rusak langsung pecah mungkin ya kan. Kalau kita rutin gitu pasti terjaga. Yang dikhawatirkan di saat kita ibaratnya lagi perjalanan jauh kemudian tiba-tiba mati bingung ya. Jadi itu utamanya servis berkala itu ya. Ya, servis berkala itu. Iya, itu utamanya itu ya, biar kita tidak ibaratnya terjadi sesuatu. Karena motor sekarang ini nggak kayak motor dulu pakai engkol enak kan. Iya. Motor sekarang ini sudah semua elektrik. Iya, elektrik. Aki suap nggak bisa hidup. Nggak bisa diselan, nggak bisa diengkol. Kita nggak ngapa-ngapain kalau
pas dia mati di tengah hutan atau di mana. Mau ngapain kita mau kalau dulu kan bisa di starter di engkol, sekarang mana bisa. Iya. Itu kan termasuk teknologi yang modern lah. Iya, kan? modern. Salah lagi kan. Jadi kita ibaratnya perawatan lah yang perlu. Itu harus diperhatikan. Perawatan terutama motor-motor yang sekarang ini injeksi. Iya, injeksi. Itu kan dominan dia akinya harus terjaga. Ya aki itu utama juga ya. Sangat itu harus jangan disepelekan, jangan juga tergiur dengan aki yang harganya murah. Ya, harga murah. Gitu. Gunakanlah aki yang standar. Sudah bawa mereknya apa, pakai yang itu. Oh, jadi harus sesuai dengan merek yang dibawa motor itu ya? Iya. Kalau kita merubah itu kalau biasanya pengendara itu ya itu loh, karena menyesuaikan keadaan juga sih, kita juga nggak bisa maksa ya. Segala ya. Kayak waktu itu pernah datang ada konsumen saya, dia keterbatasan dana. Jadi mau nggak mau dia pakai aki yang murah. Tapi saya beri catatan, aki ini kemungkinan bertahannya hanya sekian lama. Iya benar. Jadi apabila ada kerusakan, jangan salahkan kita gitu ya. Kami. Karena sudah diberi pengetahuan arahan. Benar-benar. Jadi pengendara yang servis sama saya itu biasanya kalau dia tidak menggunakan part yang original, sebelum saya pasangkan partnya itu, saya beli beri masukan dulu. Ini ibaratnya masukan biar dia memahami apa ya. Iya. Oh, jadi Bang Oni ibarat orang, mohon maaf ya, kadang-kadang ada bengkel itu apa-apa langsung minta ganti. Bang Oni tidak mau seperti itu ya? Kalau saya enggak. Oh. Kalau saya biasanya pasien datang, kan? Saya tanyakan keluhannya apa, nanti saya cek dulu. Oh iya benar. Saya cek dulu. Oh, kerusakannya di sini Pak. Iya kan? Benar. Bagian ini. Mas, kira-kira itu ganti atau masih bisa diakalin? Iya benar. Nanti saya tanya, kalau misalnya ada dana lebih, mau diganti monggo. Mau pakai yang ini dulu, nanti tunggu dananya cukup boleh. Tapi ini bertahannya hanya sekian lama. Oh, diberi dia edukasi lah biar dia paham ya. Jadi nanti misalnya ada keluhan bunyi seperti kretek-kretek atau bagaimana macamnya, nah itu sudah diberitahu duluan. Dia enggak nanti disalahkannya kita lagi ya. Apalagi orang-orang yang awam. Iya, benar itu. Mas, saya baru ganti nih. Pakai yang ori apa yang nomor 2 Pak? Padahal dia sendiri sudah biasanya benar-benar aja nomor 2 ori. Terus pemakaiannya juga ekstrim ya kan. Wajar dia cepat kalah. Jadi memang bagus. Jadi memang kalau kayak Bang On ini enak. Kalau saya kadang-kadang itu nyervis tempat itu langsung ban apa aja dia minta ganti. Akhirnya kadang-kadang belum rusak betul sudah diganti. Iya kan. Oh, berarti kalau Bang On ini masih mencarikan solusi dulu lah. Karena kita ini bukan hanya memperbaiki, tapi juga membantu. Iya benar. Membantu apalagi teman-teman yang cari rezeki di jalan. Iya benar. Kan? Nah, itu mereka kan kadang kesian penghasilannya pas-pasan. Iya ada ada keterbatasan di penghasilan. Sementara spare part yang harus diganti Jadi kita sebisa mungkin kalau saya pribadi sebisa mungkin. Kalau part itu sekiranya masih bisa dimaksimalin, masih bisa dipakai, saya maksimalin, tapi dengan catatan. Iya, dengan catatan, benar. Mas, ini saya maksimalin, ini ada keausan di sini, saya maksimalin, masih bisa dipakai sembari menunggu dana yang dana terkumpul, Tapi biasanya juga ada yang biar aja Mas ganti. Tergantung lagi siapa yang datang kepada kita kan. Kalau dia memang pingin ganti semua ya kita ikutin. Kalau dia memang hanya mau minta tolong biar kita kasih bisa juga. Jadi ada namanya pilihan ya kalau udah datang ke tempat Mas Oni itu ya. Ada pilihan itu customer biar dia paham bagaimana caranya. Ini semuanya satu ibaratnya orang-orang seperti Bang Oni ini sangat baik di dalam kan, karena tidak mengejar namanya keuntungan atau uang, tapi ada edukasi dulu sebelum kita itu diberi beratnya itu karena kalau kita hubungannya antar manusianya bagus, baik, benar. Insya Allah rezeki itu lancar. Iya, benar. Jadi itu ada nilai ibadahnya juga Mas Oni di dalam ya. Itu kan salah satu cara
untuk kita mendapatkan kepercayaan konsumen. Iya, bener-bener. Karena beberapa konsumen ini kan ya tipenya macam-macam. Ada yang beberapa bengkel nih, ya kan? Di sini ada bengkel, sini bengkel. Dia servis ke sini, kerjanya nggak beres, dia kecewa. Akhirnya dia, nah, bagaimana caranya kita menarik daya tarik konsumen itu jatuh pada kita itu dengan cara tidak menjatuhkan orang lain. Tidak menjatuhkan orang lain. Kita juga bekerja profesional, jujur, kan. Benar-benar. Kemudian menghadapi konsumen-konsumen yang emosional. Kita harus bisa menyesuaikan bagaimana kondisinya hubungan antar manusia. Kadang-kadang manusia itu kan berbeda-beda karakternya. Ada yang suka emosi, ada yang diam, ada macam-macam. Kita bisa memanage, mengambil dia punya karena kita ini pelaku jasa. Jasa sangat sensitif. Benar. Pelaku jasa sangat sensitif. Jasa itu harus ibaratnya bisa kalau orang bilang itu servisnya bagaimana cara mengambil mengondisikan semuanya lingkungannya biar tidak terjadi cross ibaratnya memang ini salah satu saudaraku ini sebenarnya salah satu ilmu yang telah diberikan oleh Bang Oni kan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua kan, karena Bang Oni ini sudah berkecimpung bertahun-tahun di bidang ini, jadi kita bisa mempercayai apa yang dia katakan. Nah demikianlah saudaraku, malam ini kita berbincang-bincang dengan Bang Oni. Terima kasih Bang Oni sudah memberi ilmu kepada saudara-saudara kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Nah, demikianlah saudaraku, semuanya ini kita lakukan. Wah, sungguhnya manusia hanya berbuat yang benar, dan yang membenarkan perbuatan kita adalah Allah dan Rasul-Nya. Yang berbicara ini penuh kelemahan dan kekurangan. Kesempurnaan milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.